Jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah kalau dia tidak pernah dididik oleh orang. Hanya belajar di university 16 berjumpa 16 kali, selepas itu exam, selepas itu selesai. Saya tidak mengatakan belajar di university itu tidak berkualiti. Berkualiti, baik, tak salah, BA, Master, PhD. Tapi jangan lupa, itu hanyalah kertas. Itu hanyalah syahadah. Ada yang lebih mulia daripada itu, yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu kita dapatkan bitalaqi, duduk bersama guru. Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Kata Imam Syafi'i, kalau gurumu membacakan hadis kepadamu, maka saat meriwayatkan katakanlah haddatsana. Dan ketika engkau membaca kitab, gurumu mendengarkan dan dia bersetuju dengan isinya, maka katakanlah akhbarana. Itu hanya didapatkan kalau kita belajar kepada guru, duduk kepada guru, mendengarkan cakap guru, menengok bagaimana dia tasyahud, bagaimana dia mengangkat takbiratul ihram, bagaimana dia berwudu. Itulah metode yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ilmul ulama. Yang kedua, adlul umara. Kalau anak-anak ini kita didik dengan ilmu ulama, maka ke depan dia akan menjadi umara. Dia akan menjadi pemimpin yang mengikut ilmunya ulama. Dia akan menjadi pemimpin yang takut kepada Allah kerana dia dibekali oleh ulama. Siapa yang membebaskan Palestin? Yang membebaskan Palestin adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dari mana Salahuddin Al-Ayyubi mendapatkan ilmu? Orang lupa. Banyak orang mengejek, mengolok Imam Al-Ghazali. Ghazali hanya bercerita tentang qalbu, hanya bercerita tentang tasawuf. Dia tidak pergi berjihad. Orang lupa Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Palestin itu adalah orang yang mengkhatamkan Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal 505 Hijrah. Apa maknanya? Dari ilmu ulama lah lahir umara, pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang selalu bercerita tentang Muhammad Al-Fatih. Betul, Muhammad Al-Fatih seorang tentera, seorang amir, seorang panglima. Tapi orang lupa dari mana datang kekuatan itu. Itu dari agama Syamsuddin, Syams matahari, din agama. Dialah yang menanamkan ilmu itu ke dalam hati para pemimpin. Jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah kalau dia tidak pernah dididik oleh ulama. Dan ulama juga berfikir bukan hanya setakat tazkirah. Abdul Somad, jangan engkau berbangga diri, merasa hebat, ujub, takbur, melihat orang ramai. Tapi cobalah engkau berfikir, wahai Abdul Somad, berapa yang sudah kau didik akan menjadi amir, menjadi umara, menjadi pemimpin yang dapat mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, seandainya engkau punya doa yang makbul, tapi doa itu hanya satu, maka janganlah minta suami yang soleh. Kalau ada seorang perempuan doanya makbul, tapi doanya cuma satu, jangan minta suami yang soleh. Kenapa? Karena kalau engkau minta suami yang soleh, yang mendapatkan kesolehannya hanya engkau sendiri saja. Sebab engkau belum tentu mahu berbagi dengan orang lain. Jangan minta anak yang soleh. Sebab kalau anak yang soleh, hanya ibu dan bapaknya saja yang mendapatkan kesolehannya. Tapi mintalah pemimpin yang adil. Allah marzuqna imaman adila. Kalau engkau mendapatkan pemimpin yang adil, satu negeri akan merasakan keadilannya. Seperti adilnya Umar bin Abdul Aziz. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Siapa yang mampu berjalan kaki dari San'a
ke Darul Bayda, San'a, Yaman, Asia sekarang. Darul Bayda, Maghribi, Afrika sekarang. Berjalan kaki dari Asia ke Afrika. Maka bila kita hitung sekarang, mengikut sempadan negara, Yaman, Saudi Arabia, Jordan, Suriah, Palestina, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maghribi, 10 negara. Siapa yang sanggup berjalan kaki dari San'a, Yaman, ke Darul Bayda, Casablanca di Maghribi, tidak akan menemukan fakir miskin. Kenapa? Karena adlul umara, keadilan seorang pemimpin. Maka di antara umat yang mendapatkan naungan di mahsyar, ketika tak ada pokok kayu tempat berlindung dari panas, tak ada atap, apapun tak ada tempat kita bernaung. Siapa yang pertama kali mendapatkan naungan? Kata Nabi SAW, yang pertama mendapatkan naungan, sab'atun yuzilluhumullah, 7 manusia yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada tempat bernaung, tak ada tempat berlindung. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Itu bukan kata ustaz, bukan kata Abdul Samad, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama yang berhasil, yang mampu mendidik orang-orang yang di masa akan datang, seperti Salahuddin Al-Ayyubi, seperti Muhammad Al-Fatih, seperti ulama-ulama dulu yang mendidik, maka ketika itulah keberhasilan. Jangan cepat merasa puas, merasa hebat, merasa ujub, merasa bangga dengan banyaknya manusia. Saya sedang menasihati diri saya sendiri. Sebab hari ini menengok orang ramai, menengok umat Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian gambar malam ini akan diposting, masuk ke dalam Instagram Ustaz Abdul Somad. Yang belum follow, coba follow. Esok hari orang akan bagi komen, Masya Allah Ustaz Abdul Somad. Lalu Ustaz Abdul Somad pun menonton YouTube, hidungnya pun mengembang kerana ujub. Tanya dalam hatimu, hai Abdul Somad, berapa orang yang akan menjadi pemimpin yang adil selepas engkau mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua yang saling mengkait, tidak boleh terlepas antara keduanya. Ilmul ulama wa adlul umara. Kenapa ulama menjadi adil? Karena takut kepada ulama. Kenapa umara menjadi amanah? Karena takut kepada ulama. Kenapa ulama ilmunya diamalkan? Karena ada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasa takutnya itu ingin menyelamatkan orang banyak. Idza kuntum salasan fi safarin. Kalau kamu ada 3 orang melakukan safar perjalanan, falyu'ammiru ahadahum, maka angkatlah 1 orang menjadi pemimpin. Kami safar, musafir dari Riau ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur ke Kota Baru, dari Kelantan diteruskan lagi ke Terengganu, dari Terengganu akan terus lagi ke Pahang, dari Pahang kembali ke Kuala Lumpur, lalu kemudian ke Selangor. Mesti ada amir, mesti ada pemimpin. Kalau 3 orang musafir mesti mengangkat pemimpin seorang, lalu bagaimana kita di tengah perahu bahtera yang besar? Mesti ada 1 nakhoda yang akan menetapkan kemana arah kapal, macam mana arah angin, kemana kita akan dibawa. Maka itulah pentingnya dalam Islam. Untuk apa ayat ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri, kalau ulil amrinya tidak ada? Siapa itu ulil amri? Baca ayat sebelumnya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Orangnya amanah ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas, dan kalau menetapkan hukum, antahkumu bil adli, dia menetapkan hukum dengan adil. Karena itu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innas sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, pandangan mata, wal fuad, hati dan pikiran,
kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang punya anak yang sedang mengandung, mohon maaf, maka doakanlah dia satu di antara dua. Ilmul ulama, dia menjadi ulama. Adlul umara, dia menjadi pemimpin yang adil. Syukur kalau dua-dua ada dalam dirinya. Dia adalah ulama yang berilmu dan dia juga adalah orang memimpin dengan adil dan amanah. Yang ketiga ini kata Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah ibadatul ubbad, ibadahnya para ahli ibadah. Ada orang-orang yang tidak viral, dia tidak pandai berbicara di depan manusia, tapi bila tengah malam malaikat memandang dari atas langit, rumah dialah yang paling terang kerana tahajudnya, kerana munajatnya di tengah malam. Boleh jadi Allah menurunkan rahmat bukan kerana tazkirahmu wahai Abdul Somad, tapi karena ada ibadatul ubbad, ibadah orang-orang yang kita anggap dia manusia biasa, tapi dia sebenarnya orang yang luar biasa. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal sedang duduk. Ketika dia sedang duduk, datang seorang perempuan. Perempuan ini bertanya, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, ya, apa hukum menjual kain? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, menjual kain hukumnya halal. Kain ini saya tenun, menenunnya di tengah malam. Rumah saya tak ada lampu, gelap. Saya tak boleh menenun di dalam gelap. Saya tunggu tentera-tentera lalu di depan rumah saya. Bila tentera lalu menggunakan lampu, maka saya pakai cahaya lampu itu untuk menenun kain. Saya pun berhenti bila gelap tiba. Bila lalu lagi tentera terang, saya pun menenun kain saya. Kain ini jadi kain kerana saya pakai cahaya lampu tentera yang lalu. Apa hukum menjual kain ini? Wahai Imam Ahmad bin Hanbal. Menetes air mata Imam Ahmad bin Hanbal. Masih ada orang yang amanah, orang yang takut makan dari menggunakan cahaya lampu tentera yang lalu lalang di hadapan rumahnya. Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, siapa kamu? Perempuan itu menjawab, saya adalah adik perempuan dari Bishri Al-Hafi. Bishri Al-Hafi adalah seorang laki-laki, wali Allah. Hafi maknanya berjalan di atas muka bumi, tiada menggunakan alas kaki. Kerana dia malu kepada Allah menggunakan alas kaki di atas tanah yang mulia. Tapi ini cukuplah hanya setakat pelajaran saja. Jangan esok pagi orang Kelantan semua berjalan tak ada alas kaki. Suatu ketika dia pulang, dia selama ini mabuk, dia minum khamar, dia buat maksiat, dia buat dosa. Dalam keadaan setengah mabuk, dia tengok ada tulisan lafaz Allah yang hanyut di genangan air hujan. Lalu dia ambil tulisan lafaz Allah, dia tempelkan ke dinding bilik kamar dia. Lepas itu dia pun tidur. Dalam tidurnya dia mendengar suara, sebagaimana engkau memuliakan namaku wahai Bishri Al-Hafi, maka aku pun akan memuliakan engkau. Itulah pintu dia taubat kepada Allah. Dia pun berhenti mabuk, dia tinggalkan khamar, dia tinggalkan maksiat, dia beribadah kepada Allah. Dia tidak masyhur karena ilmunya, tapi dia masyhur karena zuhudnya. Dari rumah Bishri Al-Hafi itulah lahir seorang adiknya perempuan yang juga takut makan haram. Ada orang yang bukan profesor dokter, dia manusia biasa, tapi tetes air matanya di tengah malam mendoakan Al-Faqir Abdul Somad. Boleh jadi, bak kata pepatah orang Melayu, kita sebenarnya sedang menumpang tuah. Ada tuah orang-orang baik, ada tuah orang-orang soleh, yang ketika di tengah malam dia berdoa kepada Allah, disitulah turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Negeri kita akan tetap menjadi taman bunga yang cantik dan indah selama masih ada ibadatul ubbad. Ada orang-orang yang beribadah. Ada yang beribadah melalui pintu surga itu dia masuk. Nama pintunya pintu Babur Rayyan. Mereka yang selalu melaksanakan puasa sunat. Orang lain tak tahu. Dia bukan ulama, dia bukan ustaz, dia bukan profesor.
tapi puasa sunat dia Masya Allah, tabarakallah. Suatu ketika Al-Faqir Abdul Somad dalam satu jemputan majelis dijemput makan. Manakala sedang makan, saya pun mengajak tuan-tuan hadirin yang ada di situ untuk makan. Tapi rupanya beberapa orang sedang puasa. Kami puasa, Ustaz Abdul Somad, dalam hati saya, engkau yang membagi tazkirah, engkau pula yang tak puasa Abdul Somad. Tapi saya dah siap jawaban. Seandainya ada yang bertanya, Ustaz kenapa tak puasa? Saya dah siap jawab, saya musafir. Abdul Somad yang mengatakan, puasa Isnin, puasa Khamis, Allah suka ketika amal kita diangkat hari Khamis. Saat itu malaikat berkata, ya Allah, orang ini amal jadi angkat hari Khamis. Wa ana sha'im, kata Nabi. Aku suka ketika amalku diangkat oleh malaikat hari Khamis. Wa ana sha'im. Aku dalam keadaan berpuasa. Disampaikan dengan suara yang keras. Tapi rupanya engkau bukan yang mengamalkannya Abdul Somad. Bersedekah. Ada orang yang masuk dari pintu surga melalui pintu babus sedekah. Oh, ini orang kaya. Dia masuk surga dari babus sedekah. Ini adalah orang yang berilmu. Dia masuk surga dari pintu mengajarkan ilmu. Tapi rupanya ada satu lagi. Dia mungkin tidak beramal dengan sedekah. Dia tidak mampu mengkhatamkan Quran. Karena dia bukan al-hafiz. Tapi rupanya dia adalah orang yang masuk dari pintu surga. Lalu ibadah. Nama ibadahnya Babul Kazimin al-Ghaiz. Sabar, menahan marah. Mampu dia menahan emosi. Dia bukan orang yang mudah untuk marah. Tapi dia adalah orang yang mudah memaafkan orang lain. Islam tidak menghilangkan marah. Islam meletakkan marah pada tempatnya. Jadi kalau ada orang tidak pernah marah sama sekali. Apapun perbuatan maksiat, dia sabar. Ada orang minum khamar. Kita jangan marah, kita sabar. Ada buat dosa, kita tak boleh marah. Itu sebenarnya bukan sabar, itu bodoh. Sebab Islam tidak menghilangkan marah. Islam menempatkan marah pada tempatnya. Memang betul, Nabi orang paling sabar. Ketika diolok Yahudi dia tidak marah. Tapi coba tengok dalam banyak hadis. Nabi pernah matanya merah. Sampai bersuara menggelegar. Apa kata Nabi membacakan ayat? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memang manusia ini banyak berjidal, banyak berdebat. Ketika Nabi mendengar ada dua sahabat yang bertikai berikhtilaf tentang makna ayat-ayat Al-Quran. Nabi juga marah. Manakala selesai sembahyang, dia tanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Nabi marah ketika orang meninggalkan masjid. Ini menunjukkan bahwa Nabi pun marah. Marah kepada Abu Lahab, marah kepada Abu Jahal, marah kepada Abu Sufyan. Tapi selepas Abu Sufyan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan marah dengan orangnya, marah pada perbuatannya, bukan marah dengan wajahnya, tapi marah dengan perilakunya. Selepas Abu Sufyan masuk Islam, apa kata Nabi? Man dakhala baita Abu Sufyan, man dakhala baita Abi Sufyan, fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman, dia damai, dia selamat. Tiada darah yang boleh diteteskan, tiada rambut yang boleh diganggu, karena dia adalah orang yang sudah berubah dirinya. Apa kata Hindun? Aku tidak akan masuk Islam. Benci, dendam, kesumat. Hindunlah yang mengupah Wahsy untuk memotong telinga Hamzah, menggunting hidung Hamzah, mengambil jantung Hamzah. Sebab Hindun dendam kesumat. Rupanya sampai masanya Nabi datang ke kota Makkah Al-Mukarramah. Hindun datang menjumpai Nabi. Ketika itu Nabi sedang duduk di Bukit Sofa. Dan dia bertanya, Inna Aba Sufyan rajulun syahih. Suami saya, kata Hindun. Abu Sufyan seseorang yang bakhil, seseorang yang pelit. Akhirnya rupanya Hindun masuk Islam.
Semua orang berkata, Hindun, kenapa engkau masuk Islam? Dulu engkau bersumpah tidak akan mau masuk Islam. Apa kata Hindun? Aku tidak masuk Islam, tapi engkau sekarang Islam. Aku tidak masuk Islam. Islam itu yang masuk ke dalam hatiku. Dan Allah memaafkan segala dosa Hindun. Dan Rasulullah pun menerima Hindun. Rasulullah SAW menerima orang yang menyakiti, mengupah Wahsy, hamba sahaya, untuk membunuh pamannya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Begitulah ibadatul ubad, ibadah. Ada yang beribadah dengan sedekah, ada yang ibadah dengan sholat sunat, ada yang beribadah dengan khatam Quran. Kerana doa mereka lah Kelantan masih lagi indah seperti taman-taman bunga. Maka kalau kita belum mampu berada di dalam golongan mereka, jangan olok-olok mereka, jangan ejek mereka. Boleh jadi rahmat Allah turun kerana mereka, azab Allah tertahan pun kerana doa-doa mereka. Ibadatul ubad. Yang keempat adalah, yang keempat ini terkait dengan tujar. Amanatut tujar, amanahnya para peniaga. Peniaga-peniaga, mereka mesti amanah. Ada satu surah terkait dengan peniaga yang berkecimpung dengan takaran, timbangan, sukatan. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang curang ketika dia menimbang, menyukat di pasar, di kedai. Apa kata dia? Idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia membeli, dia ingin sukatan timbangan penuh. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia yang menjual, dia selalu curang dengan sukatan dan timbangannya. Maka bisnismen, orang-orang yang berniaga, orang-orang kaya, mesti ada di setiap negeri, mesti ada di setiap kampung. Dan mereka inilah yang membayar zakat. Apa beza orang beriman berniaga dengan orang tak beriman? Orang beriman berniaga, yang dia tengok bukan berapa untungnya, yang dia tengok berapa zakatnya. Orang beriman berniaga, berapa anak yatim yang boleh dia tolong. Sedangkan orang tak beriman, yang dia tengok berapa keuntungan dunia. Harta hanyalah jembatan menuju pulau harapan. Harapan kita adalah surga, Jannatul Firdaus. Tapi surga itu dimasuki melalui pintu babus sedekah.